Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunida, NPM 212308393. Nomor absen 24. Saya dari lokal 2A Negeri Gurat. Baiklah, di sini saya akan menceritakan di kebun. Adapun tanaman yang ada di kebun yaitu ada cabai tiung Tanjung dan ada pohon pisang kepok. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Yang pertama yaitu tanaman cabai tiung Tanjung. Tanaman cabai tiung Tanjung di kebun ini berjumlah kurang lebih 1000 pohon. Dari awal waktu menanam, kalau sudah panen itu kurang lebih 3 bulan sudah bisa dipanen. Dan kalau waktu panennya bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Hasilnya kurang lebih sekitar 2 karung. Dan penanaman cabai ini sudah setahunan ya teman-teman. Adapun penyiapan benih-benih cabai dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. 1. Pilih buah cabai yang matang atau warnanya merah. 2. Bentuk sempurna dan segar. 3. Tidak cacat dan tidak terserang penyakit. 4. Keluarkan bijinya dengan mengiris buah secara memanjang. Yang kelima, cuci biji lalu dikeringkan. Yang keenam, kemudian pilih biji yang bentuk, ukuran, dan warna seragam. Permukaan kulit bersih, tidak keriput, dan tidak cacat. Bila kesulitan membuat sendiri, benih cabai dapat dibeli di toko pertanian setempat. Benih yang akan ditanam diseleksi dengan cara merendam dalam air. Biji yang terapung dibuang. Yang ketujuh, persemaian. Sebelum tanam di tempat permanen, sebaiknya benih disemai dulu dalam wadah semai yang dapat berupa bak plastik atau kayu dengan ketebalan sekitar 10 cm yang dilubangi bagian dasarnya untuk pengaturan air atau drainase. Adapun penanaman cabai ini yaitu sebagai berikut. Pilih bibit cabai yang baik, yaitu pertumbuhannya tegar, warna daun hijau, tidak cacat atau tidak terkena hama penyakit. Tanam bibit tersebut di polybag penanaman. Wadah media bibit harus dibuka dulu sebelum ditanam. Hati-hati supaya tanah yang menggumpal agar tidak lepas. Bila wadah bibit memakai bumbungan pisang, langsung ditanam karena daun tersebut akan hancur sendiri. Tanam bibit-bibit tepat di bagian tengah. Tambahkan media tanahnya hingga mencapai sekitar 2 cm bibir polybag. Kemudian padatkan permukaan media tanah dan siram dengan air. Lalu letakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Pemeliharaan penyiraman yaitu dilakukan penyiraman secukupnya. Untuk menjaga kelembaban media tanah, 7 hari setelah tanam, berikan pupuk kimia dengan dosis yaitu 5 gram SP36, 2 gram KCl, dan 1/3 bagian dari campuran 2 gram urea plus 5 gram ZA per tanaman, atau 2/3 bagiannya untuk pupuk susulan. Biarkan selama 3 hari, kemudian siram dengan larutan pupuk hayati microgreen dengan dosis 10 ml atau 1 liter air. Adapun cara pengendalian hama, penyakit, dan gulma. 1. Hama. Untuk mengendalikan hama lalat buah penyebab buah busuk, pasang jebakan yang diberi antrakstan. Sedang untuk mengendalikan serangga penghisap daun seperti thrips, aphid dengan insektisida. Jenis-jenis hama yang banyak menyerang tanaman cabai antara lain kutu daun dan thrips. Kutu daun menyerang tunas muda cabai secara bergerombol. Daun yang terserang akan mengurut dan melingkar. Cairan manis yang dikeluarkan kutu membuat semut dan embun jelaga berdatangan. Embun jelaga yang hitam ini sering menjadi tanda tak langsung serangan kutu daun.
Pengendalian kutu daun dengan memberikan pestisida sistematik pada tanah sebanyak 60-90 kg atau HA atau sekitar 2 sendok makan atau 10 m/2 area. Apabila tanaman sudah tumbuh, semprotkan insektisida. Serangan hama trips amat berbahaya bagi tanaman cabai karena hama ini juga faktor pembawa virus keriting daun. Gejala serangannya berupa bercak-bercak putih di daun karena hama ini mengisap cairan daun tersebut. Bercak tersebut berubah menjadi kecoklatan dan mematikan daun. Serangan berat ditandai dengan keritingnya daun dan tunas. Daun menggulung dan sering timbul benjolan seperti tumor. Adapun jenis-jenis penyakit yang banyak menyerang cabai antara lain antraks atau patek yang disebabkan oleh candewan Colectotrium capsicii dan Colectorium piperatum, bercak daun atau Kerstospora capsicii, dan yang cukup berbahaya ialah keriting daun, yaitu TMV, CMVM, dan virus lainnya. Gejala serangan antraks atau patek ialah bercak-bercak pada buah kehitaman dan membusuk, kemudian rontok. Gejala serangan keriting daun adalah 1. Bercak daun ialah bercak-bercak kecil yang akan melebar. 2. Pinggir bercak berwarna lebih tua dari bagian tengahnya. Pusat bercak ini sering robek atau berlubang. 3. Daun berubah kekuningan lalu gugur. 4. Serangan keriting daun sesuai namanya ditandai oleh keriting dan mengerutnya daun, tetapi keadaan tanaman tetap sehat dan segar. Cabai yang sudah berwarna merah sebagian berarti sudah dapat dipanen. Ada juga petani yang sengaja memanen cabainya pada saat masih muda atau berwarna hijau. Pemetikan dilakukan dengan hati-hati agar percabangan atau tangkai tanaman tidak patah. Kriteria penanaman saat ukuran cabai sudah besar, tetapi masih berwarna hijau penuh. Itulah sedikit cerita tentang tanaman cabai Tiong Tanjung yang ada di kebun ini. Yang kedua, pisang kepok. Tanaman pisang kepok ini berjumlah kurang lebih sekitar 1000 pohon dan sudah beberapa kali berbuah. Kenapa petani ingin menanam pisang kepok tersebut? Karena pisang kepok merupakan salah satu jenis pisang yang mudah ditemukan di Indonesia. Bagian kulitnya memiliki tekstur yang cukup tebal, sedangkan dagingnya lebih padat dan tidak semanis pisang pada umumnya. Pisang kepok ini juga memiliki beberapa manfaat. Di balik rasanya yang lezat, ada banyak manfaat pisang kepok yang bisa Anda dapatkan. Manfaat tersebut berasal dari beragam kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, mulai dari vitamin, mineral, hingga antioksidan. Bukan itu saja, pisang kepok juga memiliki kandungan vitamin B6, zinc, folat, fosfor, dan beragam antioksidan seperti lutein, flavonoid, saponin, serta beta-karoten. Adapun manfaat lainnya dari pisang kepok untuk kesehatan yaitu 1. Melancarkan saluran pencernaan, 2. Menjaga kesehatan jantung, 3. Mengontrol gula darah, 4. Menangkal efek radikal bebas, 5. Meredakan morning sickness pada ibu hamil, 6. Mencegah anemia, 7. Menurunkan berat badan. Itulah sedikit cerita tentang pisang kepok yang ada di kebun ini. Baiklah, itu saja video dari kebun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.